dampak dari sosial media juga, dampak dari apa yang dia terima kan, informasi yang dia mudah terima, baru dia cerna, dia ngerasa kayaknya nikah nih gampang deh. Karena tadi yang disajikan itu selalu hal yang baik-baiknya aja. Nah, tidak dipungkiri juga faktanya kasus pernikahan muda yang cepat itu sama naiknya dengan kasus perceraian yang tinggi. Kembali lagi di Ngasur di jam 12 malam ke atas. Ramadan telah tiba, akhirnya Ngasur tiba. Adam, Asin, dan Rohman ngobrol yang semaunya. Pam pam param pam pam param pam 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 param pam pam param pam pam. Ya, kita melanjuti obrolan yang kemarin. Ya, kalau kemarin kita lebih spesifik tentang babysitter, terus ke child free. Nah, temanya hari ini adalah nikah muda, cerai mudah. Oke. Adam dulu, gimana Adam? Setuju. Memang bukan setuju, nggak setuju, langsung analisa kalian aja. Iya, kalau aku lihat Pandangan. fenomenanya sudah lumayan ya di angkatan kita. Fenomena, jadi kalau omonganku betul pasti teman-teman kalian ada yang sudah cerai. Teman-teman seangkatan ya. Pasti ada yang sudah cerai. Coba yang yang ada gitu komen di bawah, temanku ada yang cerai gitu. Jadi memang kalau aku lihatnya itu kayak penyebabnya itu kayak sosial media ternyata. Kalau aku analisa ya, kalau aku coba simpulkan penyebabnya adalah sosial media. Kenapa? Jadi karena di sosial media itu banyak konten-konten mesra apa segala macam. Kayak kan hidup itu sangat sempurna di sosial media kan. Jadi ada kita berkiblat ke orang lain. Ada yang pasangan mesra, pasangan jalan-jalan. Nah, itu jadi kiblat. Jadi kita membandingkan pasangan kita dengan mereka akhirnya. Maksudnya ya pasangan ini ya. Jadi kita membandingkan itu sehingga kok pasanganku nggak gini ya. Nah, itu muncul ekspektasi. Karena kita membandingkan dengan apa yang kita lihat di sosial media. Betul. Padahal itu juga dipermakan. Iya, betul. Yang kelahi-kelahi ya, yang ditampilkan yang happy-happy-nya, yang happy, yang bagus, yang mesra, yang gitu-gitu. Nah, akhirnya kita membandingkan. Nah, disitulah muncul gesekan-gesekan, dan itu lama-lama jadi percikan, lama-lama membara, terbakar, akhirnya pisah. Iya. Yang pada akhirnya nikahnya diburu-buru, ya setelah itu terjadi perceraian. Kalau Asun gimana dengan analisa dan terkait fenomena ini? Nikah muda tuh pertama kalau kita lihat di daerah-daerah desa tuh masih sering terjadi. Oke. Ya kan, biasanya apa ya, anak-anak perempuan itu gak usah lah. Biasanya di batas-batas SMP ke atas tuh sudah dinikahkan gitu. 15-an udah itu. Itu rata-rata sudah dinikahkan gitu kan. Aku nggak tahu fenomenanya kenapa, entah budaya dan sebagainya. Walaupun memang di beberapa wilayah juga jelas kok. Bahkan yang masih kecil-kecil begitu dinikahkan gitu kan. Tuh. Penyebabnya apa? Kalau dari perspektifku mungkin salah satunya budaya sih. Budaya yang masih mengakar gitu. Kedua, NBA yang makin hari makin menggila. Ya kan? Kira-kira karena apa itu? NBA? Iya, sagapung aja, makin hari makin sagapung aja manusia di dunia ini, aku udah tahu gitu dah. Apa ya? Kalau aku lihatnya di desa ini soal nikah muda di desa ya. Kalau aku melihatnya itu mereka bingung mau ngerjain apa lagi dengan keterbatasan di desa. Pertama jaringan di beberapa tempat ya. Ya mereka karena desa itu apa ya, berkembang lah ya. Jadi kalau di kota kan sudah luas nih pengetahuan nih, mau ngapain, mau ini mau itu, les piano, skydiving sembarang bisa. Nah di desa itu terbatas. Jadi bingung mau ngapain lagi, akhirnya nikah. Kalau aku lihatnya gitu. Nah, tapi kalau perceraian di desa, aku lihat bukan karena membandingkan, tapi seringnya mengarah ke kriminal malah. Kayak ini penyalahgunaan narkoba, akhirnya di penjara, nggak kontak lama, bercerai. Atau pencurian. Kalau aku di desa ngeliatnya gitu. Ya itu sih tadi salah satunya, kalau kita di wilayah-wilayah kita kan begitu tuh.
ada di desa gaya-gayanya begitu, biasanya NBA apa segala. Ini sih yang kurang sih sebenarnya, apa ya, perspektif bahwasannya nikah itu harus seperti apa gitu. Nggak ada pendidikan yang jelas tentang memangnya umur 15 tuh cuma untuk nikah aja kah gitu kan. Semestinya kan harus ada hal-hal lainnya lah. Wes. Terus Win? Ya itu tadi, aku sih melihatnya dari itu dulu Boy. Nanti kan kamu bisa berkembang tuh lagi ke hal lainnya tuh. Kalau kamu apa Boy yang mau kamu Tapi kalau sampaikan? aku melihat fenomena nikah muda, terus pisahnya juga mudah gitu nah. Itu berbanding lurus sih dengan pengaruh sekitar memang ya. Aku mungkin ada beberapa faktor sosial media, aku sepakat. Tapi memang yang paling menurutku itu memicu adalah kebiasaan orang tua yang menganggap anaknya adalah investasi. Anaknya memaksakan, secara tidak langsung mendoktrin, aku bilang, ayo segera nikah, nanti keburu mama nggak ada. Ayo cepat nikah, soalnya sepupumu udah nikah, ya kan? Ayo, ya kan? Ayo cepat nikah, soalnya tetangga-tangga itu padahal jauh di bawahmu loh, tapi udah nikah. Anaknya itulah sudah nikah. Iya, itu loh sudah bule sebelah, tante sebelah sudah sudah punya cucu loh. Nah, jadi doktrin-doktrin karena apa ya? Karena merasa ketika nggak mencapai apa yang dicapai orang lain, itu dia merasa tertinggal sehingga dia menekan orang lain, sehingga dia bisa jadi sederajat. Dan itu sangat menimpa pada orang-orang yang di kampung dan desa. Orang-orang di kampung dan desa itu cenderung dua, Boy. Kalau nggak saling membicarakan, saling iri-irian. Nah, jadi memang spesifik kayak gitu. Nah, tapi kalau yang terjadi fenomenanya kepada anak-anak muda sekarang, aku bisa kebilang kalau aku lebih kasar lagi lah, ikuti tren. Dampak dari sosial media juga, dampak dari apa yang dia terima kan, informasi yang dia mudah terima, baru dia cerna, dia ngerasa kayaknya nikah ini gampang deh. Karena tadi yang disajikan itu selalu hal yang baik-baiknya aja. Nah, tidak dipungkiri juga faktanya kasus pernikahan muda yang cepat itu sama naiknya dengan kasus perceraian yang tinggi. Dan kasus perceraian tinggi itu menimpa pada orang yang katanya saling cinta. Jadi gini, maksudku mama kita sama papa kita mungkin dua orang yang cintanya kayak apa ya, maksudnya cinta biasa aja, tapi kalau mau memang nikahin, dinikahi, ya kan? Baru dia dari hubungan saat dia jadi suami istri, di situ dia membangun cintanya. Contoh aja di orang tua aku, mama aku tuh kalau secara silsilah itu sebenarnya tante jauhnya bapakku gitu loh. Dijodohkan, menikah, pada akhirnya saling sayang, saling cinta gitu. Beda dengan anak-anak yang sekarang, karena dia udah merasa cinta, udah merasa saling memiliki, terus ya udah kayaknya kita harus menikah deh keputusannya, tanpa mempersiapkan mental yang lain. Kayak contohnya mental ngelihat cewek yang lebih cantik, ya kan? Mental lihat cewek yang lebih menggoda, cewek yang lebih bisa memfasilitasi, sehingga dia berpindah gitu nah. Kalau kayak gitu menilainya. Yang itu sih tapi Boy, sebenarnya hal-hal lain yang kamu sebutkan tadi kayak apa ya? Karena banyak banget orang berpikirnya gini, daripada zina lebih baik nikah sesegera mungkin. Maksudku problem dasarnya dulu yang diperbaiki. Kamu mau zina mau ngapain dulu gitu nah? Apakah karena mentalmu yang pikiranmu itu terlalu kotor kah, akan menjadikan lawan jenismu tuh hanya sebagai objek kah, atau apa gitu kan? Makanya sih hal-hal yang kayak gitu sih yang semestinya. Makanya aku bersyukur di generasi kita kayak kita ini sekarang nih, apa ya, sex education itu sudah biasa banget kan kita omongin kan. Bakal ada kamu kalau hasratmu tidak terkontrol, kamu bakal sembarangan loh sama orang-orang, sama wanita. Kamu bakal jadikan dia objek loh dan lain sebagainya. Gimana caranya untuk meminimalisir itu semua? Ada hal-hal tertentu kan. Nah itu. Bagaimana Adam menurut Adam sebagai pengenalan cinta di dunia ini gimana? Pengembala. Para petualang cinta nih gimana menurut Adam? Pertanyaannya apa tadi? Nah, gimana kamu nanggapin apa ya? Kayak orang sekarang tuh betul-betul bebas gitu nah. Bebas. Kamu kan simbol kebebasan nih. Oke. Kamu kan simbol kebebasan nih. Kayaknya menikah tuh nggak penting deh, penting cinta gitu kan. Bagaimana mengakhiri kata cinta tuh bebas lah diartikan. Atau mungkin gini ya, apa nikah itu wajib gitu ya? Gitu nggak sih? Enggak ya? Apa kemarin pertanyaan ini, maksudnya
Kalau itu dia lebih bagus itu, pastinya lebih paling kontra itu kan. Coba. Nah gini, apakah kita akhirnya harus diakhiri dengan pernikahan? Nah itu bagus pertanyaan. Dengan apa ya? Ya tergantung lingkungan ya kalau aku lihat lagi ya. Oke. Tergantung lingkungan. Oke. Ya contohnya analoginya gini, misalnya kita inilah GGSP lah ya. Iya. Mau nyebut PDI tapi Oh. GGSP lah ya, merah ya, GGSP. Kita ke kampung tempat orang yang nggak suka warna merah. Kita nggak mungkin pakai baju GGSP merah, gitu contohnya. Walaupun di luar kampung itu ini nggak masalah bajunya. Oh. Gitu ya. I know. Jadi pertama lingkungan, Oke. tentu saja. Sistem. Ya lingkungan ya. Jadi menikah atau tidak tergantung lingkungan. Misalnya kita di Amerika sudah biasa dia tidak menikah serumah sampai punya anak. Iya. Jadi itu ya kurang lebih sedikit banyak ya dipengaruhi lingkungan. Juga ya kita juga harus punya mental bisa memisahkan itu di mana pernikahan sama kasih sayang cinta. Kita harus bisa memisahkan itu. Jadi mungkin teman-teman bisa ngulik-ngulik sendiri ya, baca-baca. Jadi sejarah pernikahan, Iya. sejarah apa ya? Sejarah manusia, sejarah apa namanya? Apa? Perkembangan manusia. Iya. Bisa baca-baca Nanti sendiri. jatuhnya sejarah mesin juga itu. Maksudnya? Ya nanti ada kelanjutan dari itu, nanti ada sejarah mesin. Revolusi industri. Iya. Iya. Nah, beneran. Iya. Ya kan? Nah, gimana zaman dulu belum ada pernikahan yang namanya pernikahan. Nah, zaman sekarang pernikahan cuma ini hubungan antara dua orang, tapi kita harus bayar ke negara itu lagi untuk mengesahkan hubungan kita. Padahal negara nggak pernah terlibat aktif gitu. Dia nggak ngasih kita uang juga. Betul. Malah kita harus bayar, Yang bayar. kita harus daftar untuk menikah. Iya. Walaupun memang sebenarnya kan bayar-bayar itu kan sebagai salah satu apa ya, jaminan lah kalau suatu saat nanti kalau ternyata ada hal yang terjadi di dia, negara juga bakal turut serta lah ada di penyelesaian masalah mereka. Ya, salah itu kan, satunya. itu kan normatifnya misalnya perceraian. Ya perceraian kan bayar juga. Ya kan kayak gitu lah. Nikah lo mau bayar, cerai lo bayar. Ya pokoknya negara ambil pajak lah dari semua hal lah. Aku kan kalau definisi nikah aku sih apa ya, ikatan dua makhluk hidup, wanita dan pria. Aku nggak percaya perempuan laki-laki dalam satu hubungan gitu ya. Ya, belum percaya lagi, senang aku nih. Terus. Itu yang nggak bisa aku toleransi selama ini kan. Yang disaksikan Tuhan gitu dah. Itu definisiku. Walaupun di luar negeri aku nggak tahu sih. Dia disaksikan Tuhan atau dia bersaksi ke Tuhan nih, Boy? Ya pokoknya Tuhan lihat aja dia nikah kan gitu dah. Walaupun aku nggak ngerti sih di luar negeri tuh mendefinisikan cintanya dalam bentuk pernikahan tuh yang seperti apa gitu kan. Kayak Ronaldo berapa anak sudah kan? Iya. Banyak kan artis-artis yang kayak gitu karena orang tuanya nggak setuju dia nikah sama orang ini, tapi tetap hidup bersama gitu nah sampai punya banyak anak. Nah itu. Tapi kamu impikan nggak itu? Enggak lanjut ya, aku nggak bisa tuh. Kamu kan diimpikan karena kamu suka laki-laki. Susah. Terus. Dipaksanya lagi. Tuh. Nah, kalau aku lain lagi nih. Kalau aku menilai masalah-masalah tentang pernikahan ini, memang itu lagi-lagi itu kita tuh banyak dipaksa gitu nah. Kita tuh dipaksa sama keadaan, dipaksa sama sekitar. Memang sebenar-benarnya orang yang saling sayang itu, aku mau juga mempertanyakan apakah memang harus berakhir dengan pernikahan. Jawabannya harus kalau di negara Indonesia. Karena kalau misalkan ada dua orang yang tinggal serumah tanpa ada status, kita nggak usah ngomong kumpul dia disebut kumpul kebo dulu deh. Secara undang-undang pun ya. Secara warga aja, secara sosial pasti itu tinggal serumah, ya kan? Dan nggak banyak orang-orang itu mengibuli dengan menganggap itu sepupu. Contoh, aku punya teman yang dia kuliah di Jawa, dia tinggal serumah sama pacarnya. Misalkan pun warga sekitar dia bilang sepupu, iya betulan. Bilang keluarga kayak gitu. Itu salah satu memanipulasinya, cara manipulasi. Itu alasan paling tolol sih kalau kamu tinggal sama sepupu perempuanmu gitu ada. Iya. Ada yang bilang ada lagi. Iya, betulan. Ya, semua ini bisa dimanipulasi gitu loh. Karena memang niatnya sudah lain. Nah, bahkan aku punya teman yang paham kiri ya. Bahkan dia itu sepakat sama pasangannya untuk kita bangun relasi, tapi
tidak mengekang, maksudnya tidak ada hak kepemilikan. Kamu kubiarkan untuk bebas kemana aja, kamu bebaskan juga untuk kemana aja. Nah pasti ada udah pernah dengar tentang ini kan, tentang pandangan-pandangan ini. Tapi yang gue ingin tanyakan, kalau Asin gimana nih pandangan Asin tentang orang yang kayak gini, Min? Orang yang bangun relasi, tapi ini anggap kasarnya ya. Adam berpasangan sama cewek. Nah, cewek ini bebas saja dia nge-seks sama siapapun. Asal dia tidak melarang Adam untuk nge-seks siapapun. Tapi dia berdua itu punya bangun relasi, tapi tidak dipatenkan dengan komitmen pernikahan. Nah itu sih yang sebenarnya aku mau bakal nanya balik sebenarnya ke kalian juga. Apa ya, hubungan semacam itu tuh apa sih yang dicari, apa sih yang mendasari hubungan begitu? Apakah hanya sekedar seksual kah? Kebutuhan mendasar begitu kah? Karena menurutku cuma itu aja yang apa ya, titik inti dari orang tuh mau tinggal serumah gitu, nah tanpa ada hubungan yang jelas mau menikah atau apa gitu. Titik intinya apa? Ya itu seks aja nggak ada yang lain gitu, nah karena menurutmu? ya karena kalau cuma dapat perhatian, oke, masih make sense. Apa mendapatkan prioritas kah atau kayak mana kah di dalam sebuah hubungan dua manusia yang tidak mengikat hubungannya dalam pernikahan gitu, nah mau tinggal serumah tuh apa yang mau dikejar gitu, nah itu yang aku nggak dapat sampai hari ini sebenarnya. Makna hubungan apa gitu, Nah aku dulu ya dikit ya. Coba. Kalau aku menilai dari mereka, teman-teman kiri ini menilai dari pandangan hak dan kewajiban. Nah mereka punya hak untuk memilih dan memutuskan berdikari ya, maksudnya memutuskan akan dirinya sendiri. Jadi dia memutuskan untuk bebas, gitu kan, memutuskan untuk tidak terikat. Nah, kewajibannya dia adalah kewajibannya menjalani haknya dengan sepenuh hati gitu. Nah, misalkan dia tidak memaksa orang untuk membuat ikatan, tapi dia juga pengen hidup yang merdeka kayak gitu, yang sosialis juga. Jadi nggak mau memaksa, nggak mau terikat juga. Karena ini aku udah lihat di depan mataku. Dulu aku punya teman hampir. Maksudnya mata budaya Enggak, aku punya teman hampir loh. Tapi akhirnya secara agama juga, secara benar juga. Bahkan sekarang taat. Tapi aku masih punya yang konsisten. Konsisten sosialis, paling konsisten dia. Soal tentang ini ya, seksual ya. Seksual tentang, maksudnya bukan seksual, tentang pernikahan. Tapi status pernikahannya siapa itu? Dia tak nikah. Maksudnya bebas sekarang, ya. Sekarang baru pas aku ketemu dia ceritain, dia lihat foto, "Man, ini anakku, Man. Dia sekarang tinggal di Kubar dan lain-lain." Dia cerita. "Terus kamu sama istrimu kayak apa?" Enggak menikah. "Terus gimana?" "Ya udah, anakku sama mamanya." "Terus kamu enggak ganti rugi atau apa?" "Ya aku nikahin, habis itu berapa bulan aku ceraiin." Demi ini aja, demi ngikutin apa ya, istilahnya ngikutin aturan ya. Betul. Segitunya. Dan itu aku jujur sih ya, aku pribadi, aku pernah baca itulah, tapi aku nggak setuju. Kalau aku setuju, mungkin aku nggak punya tujuan untuk menikah. Nah karena aku punya tujuan untuk menikah nih, kayak gitu, makanya aku nggak setuju kalau aku tentang soal itu. Nah makanya aku tuh bingung kadang-kadang apa ya, kita tuh nggak bisa pungkiri bahwasanya kebutuhan terbesar itu seksual gitu, nah yang bakal jadi korban tuh generasi selanjutnya akibat apa yang kamu lakukan gitu kan. Ya kalau ada hubungan dua orang yang tercatat kan pada akhirnya dirugikan anaknya juga gitu. Kalau kamu memang mau bertanggung jawab dengan hal-hal semacam itu, kamu punya keyakinan bahwasanya anakmu tuh juga punya pemikiran yang sama seperti orang tuanya. Soalnya kita kemarin kan ngomong tentang kebebasan berpikir kan, bahwasanya anak berhak untuk menentukan kehidupannya. Kalau sejak kecil didoktrin seperti itu kan, kamu berarti sudah mematilkan satu dogma di otak anakmu bahwasanya aku nih begini nah. iya, ada memang gitu. Dan itu dari nggak bebas gitu menurutku nah. Maksudnya? Itu dari ketidakbebasan, karena dari kecil anaknya tuh sudah dipatilkan dengan satu dogma bahwasanya orang tuamu begini nah. Beda dengan kalau kamu sadar apa? Iya kan. Apa ya, kayak ini warna merah. Ya masa harus ini bisa jadi hijau, bisa jadi biru. Nah itu yang menjadi masalah gitu. Nah kalau kamu bilang seandainya ya kita ngikutin kondisi di lingkungan sosialnya, kalau merah ya merah semua gitu loh. Kalau kamu punya pemikiran yang jelas akan satu hal, walaupun kamu satu-satunya hitam di situ, yakin aja dengan hitam itu gitu nah. Biar warnamu tuh jelas gitu. Nggak usah. Enggak. Karena menurutku jadi nggak cocok aja kamu tadi bilang kayak Arman tadi ngomong, aku nikahin dulu temannya.
supaya anak ini jelas aja statusnya perkara baru ceraikan lagi. Gak usah aja dari awal. Maksudku jadi jelas gitu. Enggak, Kamu dikiri betul. Iya, tapi masa gini, Boy. Masanya dia kalau dia nikah itu ditangkap. itu yang maksudku, kamu tuh hidup di sebuah negara yang nggak bisa begitu. Kalau kamu mau bangsat sekalian, yang jelas bangsatnya gitu nah. Nah sebenarnya ini apa ya? Ada gini, masalahnya gini, ini jujur ya. Masalahnya ini yang dihadapin etnis. Oke, aku tadi sebut nama daerah soalnya kan. Ya kita paham lah, etnisnya gitulah. Yang bahaya kan kalau temanku ini nggak bertanggung jawab itu mati dia, Boy. Nah, itu Tinggal kepala. kebetulan. Itu berarti kurang gitu nggak boleh. Kalau kamu tuh berpandangan apa ya tinggi akan sesuatu hal, dosa etnis agamanya kamu tabrak apa nggak etnis gitu nah. Ini kok masih takut gitu nah. Itu yang aku nggak setuju. Kalau kamu tuh belang hitam sekalian, jangan setengah-setengah. Makanya apa ya kayak hal kayak gitu tuh aku nggak setuju karena nggak konsisten. Gitu nah. Sementara kita cari aman dulunya dengan cara seperti ini untuk melindungi jati diri kita sebenarnya. Berarti dia dipaksa untuk terbatas juga ya? Gimana Dam? Gitu nggak sih, Dam? Adam kan Tapi kan pada akhirnya juga kembali ke awal kan. Jadi memang tentu saja kita ada masa transisi lah ya. Nggak bisa tiba-tiba dari 0 ke 1. Nah. Mungkin ya zaman ini masa transisinya. Oh. Paham nggak sih? ya apa? Ada masa transisi. Paham. Dan itu nggak semalam. Iya nggak sih? Ya pada akhirnya kan Ya. dambaan orang-orang seperti mereka yang menuntut kebebasan tuh suatu saat nanti punya anak aja kayak Ronaldo 3 biji tapi nggak nikah gitu kan. Itu cita-cita yang ingin Tapi dicapai kan. tapi bisa nggak itu di negara kita? Bisa sih. Bisa. Secara bisa tapi bukan besok ya. Iya. Nggak bisa besok ya. Bisa. Mas Anies. Kalau kamu ini secara bisa. Kita nih agama banget soalnya negara kita nih. Susah ya. kecuali ada sebuah paham yang bisa meyakinkan seluruh minimal setengah rakyat Indonesia lah bahwa saja menikah itu bukan cara satu-satunya untuk Berkaca dari LGBT aja. Sekarang gerakan internasional. iya tapi kita masih Berkaca dari perbudakan kulit hitam aja. Sekarang jadi internasional. Yang dulu terpisah ya. Iya. nah itu maksudku hal-hal kayak gitu tuh belum bisa tembus di kita hari ini. Mungkin Hari itu ini, ya. kita mati mungkin belum tentu itu bakal berhasil gitu nah. Ada sih caranya. Teman-teman yang punya konsep-konsep kayak gitu yang memang udah liberalnya parah banget, udah sosialis apalagi ya atau komunis, ya memang harus pindah negara sih. Sejauh ini yang aku lihat kayak gitu karena kita lihat sendiri PKI pun pada akhirnya tumbang kan, ya kan, kayak gitu. Itu makanya Boy apa ya kayak aku nggak ambil pusing lah dengan orang selalu bilang Indonesia tuh sifat kedaerahannya tinggi lah, menjunjung tinggi agama dan lain sebagainya lah. Itu benteng terkuat dan terbesar yang nggak bisa ditembus orang-orang yang mau menggunakan apa ya paradigma LGBT itu untuk tembus ke sini kebebasan untuk hidup dan lain sebagainya karena ya tadi konsekuensinya kan akhirnya setengah-setengah nikah dulu baru ceraikan lagi supaya cari aman. Nah itu cara-cara mereka kan untuk melangkahi apa ya pikiran-pikiran utama mereka gitu. Tapi menurutmu itu selain ketidakkonsistenan itu menurutmu sebuah sikap yang keji nggak sih? Enggak, Biasa aja ya. Cuman nggak kuat aja gitu ya. Iya, aku tuh bencinya kenapa setengah-setengah? Kalau kamu mau bangsa Karena gini ya, aku ngomong fenomena mungkin aja ada yang benar-benar terjadi kayak gitu. Maksudnya ya udah sekedar ini aja. Terus aku tapi jadi bertanya terus kalau misalnya gini ya, ini kan aku dihadapin sama fakta ya. Nah kalau memang misalkan ada yang begitu, nah ada yang benar-benar cuman relasi aja dan baru punya melahirkan anaknya. Pertanyaan kedua, apakah dia melakukan aborsi atau ya udah anaknya dibiarkan hidup kayak di barat kayak Ronaldo, tapi diasuh bersama. Itu maksudnya gimana orang tua mereka ya? Apakah ada benar-benar terjadi nggak sih kira-kira di Indonesia kira-kira? Kalau kita lihat kawan-kawan di Jawa lah kira-kira atau di mana yang betul-betul revolusioner lah istilahnya. Kurang tahu ya, belum pernah kayaknya aku punya kenalan yang dia punya anak terus dari nggak nikah sampai hari ini. Iya. Kayaknya ya kebanyakan itu ngakalin sistem Kan, iya kayak syarat aja. Iya. Ya kan bahkan meskipun dia udah cerai, tapi kalau dia sewaktu-waktu ingin, maaf ya, maksudnya
ngewe, bercumbu, dia tuh bisa ketemu lagi. Iya. Karena pada dasar ya udah gitu nah. Nah, menurut itu nggak jauh beda nggak sih dengan kasus perselingkuhan? Paham nggak maksudku? Aku misalkan orang yang merdeka nih, bebas, merasa bebas, menikah dengan seorang wanita yang dia pakem banget, ya kan? Karena aku punya paham-paham kebebasan itu, tiba-tiba aku bukan tiba-tiba ya, apakah dibenarkan ya? Aku berselingkuh karena aku memiliki kebebasan itu. Menurut pandangan kalian gimana? Orang yang memiliki kebebasan nih, jadi dia mengambil kebebasan itu karena gini ya, ini fakta nih. Aku sepakat dengan Naswin. Abraham Maslow tuh ngomong bahwa kebutuhan dasar manusia sesatunya adalah kebutuhan seks, ya kan? Jadi seks itu menjadi menjadi tameng orang gitu nah, selain coli gitu nah. Jadi itu tamengnya orang. Jadi ada nggak sih orang benar-benar kayaknya perselingkuhan itu nggak salah boy. Kayaknya perselingkuhan nggak salah. Kalau dia nikah sama orang yang bebas, anjingnya kemana-mana itu sama itu. Maksudnya? Nih aku bebas, orang yang bebas, nikah sama orang yang pakem yang harus jalan-jalan agama. Terus aku berpikir, aku ini punya pandangan yang bebas kan, ya kan? Dan dia udah menikahi aku, dia sadar dong aku orangnya kayak apa. Terus aku ngerasa, kayaknya dengan aku bangun relasi sama orang lain, ya kan? Itu kayaknya hal yang nggak salah gitu, nah, menurut pandanganku. Ya. Ya kan? Oke. Jadi sebenarnya batasan perselingkuhan nih apa yang ingin aku tanyakan? Kalau menurutku ya kesepakatan. Kan pasangan, ya itu antara dua itu, kesepakatan itu. Oke. Kesepakatan. Pernah aku dengar ini agak senior orangnya ngobrol tentang temannya. Oke. Ya. Ngobrol tentang temannya. Temannya itu ya punya anak, punya istri, tapi dia sama istrinya itu masing-masing anunya seksualnya ya. Tapi rumah tangganya berdua, suami istri itu. Ada seperti itu. Karena ada satu anak ini. Kurang tahu ya, karena apa. Jadi suaminya tahu, istrinya sama cowok lain, istrinya tahu suami sama cewek lain. Oke, aku udah poin. Ya kayak Berarti kalau tidak ada kesepakatan itu, Baru. berarti tetap disebut perselingkuhan ya. Misalnya tadi dia nerima aku ini yang manusia bebas, terus aku bilang aku kan bebas aja, maksud aku nggak mau diatur kamu harusnya udah tahu aku gimana gitu nah. Baru Nggak aku, bisa gitu. Ya berarti itu kan, berarti maksudnya aku mau tahu aja, berarti pakemnya perselingkuhan ya itu ya. Ya. Satu ada yang dirugikan. Iya itu sih. Ya kan, gitu kan, prinsipnya tuh satu sih. Pada saat ada salah satu pihak yang merasa disakiti dan dirugikan, berarti itu masalah. Tapi karena gini Win, sebelum kamu lanjut, karena gini, yang aku benci adalah seolah-olah itu tentang perselingkuhan itu hal yang paling remeh gitu nah. Hal remeh-temeh, maksudnya contoh boy, masih pacaran, masih status pacaran gitu nah. Tapi orang itu memutuskan tiba-tiba bangun relasi ke tempat yang lain, itu disebut perselingkuhan. Perselingkuhan itu enggak cuma sekedar orang yang betul-betul misalkan selingkuh ya, selingkuh tuh sampai seks sama yang lain. Tapi orang yang baru berhubungan belum ada ikatan tadi, aku bilang itu sudah disebut dengan perselingkuhan. Makanya aku cukup kayak membingungkan. Kalau misalkan nih Adam punya pacar, terus Adam masih mencari yang lebih baik dari pacarnya untuk sebagai perbandingan, apakah Adam disebut selingkuh? Tergantung kesepakatan lagi. Kuncinya kesepakatan ya. Iya betul. Apa ya, kalau hal-hal yang kayak gitu ya aku nggak komen lah, karena ya tadi prinsipnya sama sih kurang lebih, selama tidak ada yang disakiti di antara satu pihak itu fair-fair aja gitu. Mungkin kurang lebih sama aja dengan kata-kata kesepakatan gitu kan. Itu konsepnya. Tapi jangan sampai pada akhirnya apa ya, kesepakatan itu merugikan keturunan selanjutnya gitu nah boy. Paham enggak? Ya gitu. Maksudku aku mau kembali lagi ke awal tadi. Kamu mau dingin betul ya? Nggak bisa kan? Agak kurang. Agak naik aja dia. Asik kita. Betul lagi dingin kak? Dingin betul. masa dingin aku kan Kita agak panas loh. Iya kan? Enggak Terlalu juga sih. ke aku ya. kamu betul kayak serang ini. Padahal infrared dapat ini Ya kamu gara-gara infrared gitu loh. Ada remote kan? Padahal infrared itu penghangat loh seharusnya. Tapi sambil kamu cari remote deh, Iya, kalau iya. aku melanjutkan kayak gini. Lanjut aja lanjut. Aku tuh nggak ada masalah dengan kamu mau tinggal serumah sama inilah itulah apa segala dengan berbagai macam konsep gitu nah. Selama kamu tidak merugikan keturunan selanjutnya gitu nah. Kalau kamu misalnya nikah apa segala misalnya kan, ya tadi bilang anakmu tuh butuh surat loh untuk hidup
gitu. Dan anakmu tuh berhak untuk mendapatkan semua hal yang bisa kamu berikan, kayak surat keterangan pernikahan lah, apalah. Itu boy, di bawah situ boy. Aku bisa melihatnya boy. Hati-hati boy. Aku bisa melihatnya. Bahasanya kaku anjing. Terus Nah, tuh. Hal-hal kayak gitu nah. Anu aja. oh swing ya. Iya, swingnya naik aja. Itu kan kamu nggak bakal bisa kamu nggak bisa mempertanggungjawabkan hal-hal begitu nah ke anak-anakmu. Itu yang aku nggak bisa terima gitu. Kalau kamu pada akhirnya atas dasar kesepakatanmu, kamu merusak generasi selanjutnya gitu. Nah, kamu merusak orang-orang sekitarmu. Kalau kamu mau yang pakai konsep hidupmu yang seperti itu, berdua aja atau sesuai dengan komunitasmu aja, yakini itu sampai mati gitu nah. Iya iya. Tuh. Kalau yang mengakali sistem, nah itu aku bilang pengecut sih. Itu aja prinsipku sebenarnya dari awal gitu. Tapi aku bingung sebenarnya kegagalan komunis itu sebenarnya apa sih? Kok ke situ? Enggak, aku penasaran aja. Enggak penasaran, Gap. Sumpah. Maksudnya aku penasaran aja. Kegagalan komunis. Iya. Di Indonesia. Aku Indonesia. penasaran. Gak komunis di Indonesia. Ini ya Nanti aja kita suruh yang lebih ini aja ya. Bisa. Ya, ya. Nah, sudah pulang lagi. Padahal dia ngetek-ngetek aku kapan ngasur ya. Udah, kita fokuskan lagi. Fokuskan bos. Pembahasannya. Kegagalan terbesarnya menurutku pada saat apa yang dicita-citakannya nggak tercapai gitu dah. Aji, rambutnya lagi nanti panjang tuh ya. Ya. Itu aja sih yang paling simple gitu dah. sampai mana tadi? Kalau aku jangan sampai merugikan generasi selanjutnya kalau kamu gunakan berbagai macam sistem yang kamu pikirkan gitu kan. Baik, kembali ke tadi ya, kesepakatan ya. Untuk memperjelas ini, aku kasih contoh ya. Misalnya ada satu, kita lihat ini aja lah. Generasi sebelum kita, dia dikatakan selingkuh kalau misalnya sudah ketahuan jalan berdua ya. Tapi di generasi kita follow lawan jenis saja sudah dibilang selingkuh. Iya enggak? Ada potensi. Beberapa orang udah menganggap itu. Itu ya. Iya, Sudah wajar kan, selingkuh. dan kelihatan kan dia gak punya pengalaman. Terus, Nah, jadi tergantung kesepakatan yang aku bilang ya itu. Ini sepakat dikatakan selingkuh apa enggak? Nah, jadi walaupun kita cuma follow, sudah bisa dibilang selingkuh. Oke, gini dah, aku mau nanya deh ke kalian berdua deh. Batas rasionalmu kamu tuh tidak dikatakan selingkuh. Kamu punya pasangan kan? Berdua misalnya. Betul ada kalau enggak. Minimal batas rasionalmu tidak dikatakan selingkuh tuh gimana? kalau aku paling nggak sesuai sudah aku. Maksudnya Kamu secara pandanganku ya, secara otakku itu perselingkuhan itu tentang kayak betul-betul yang udah parah betul baru bilang selingkuh. Tapi kalau secara aku dalam berhubungan nih, semua ada selingkuh aku bagiku. Semua dia balas chat orang misalkan, Ya, dia ngerespon chat orang bagiku selingkuh betulan. Nah, aku Paling tanya deh konsisten sekarang. aku. Sekarang aku tanya deh. Dia jalan sama cowok lain tuh Selingkuh bagiku. kamu enggak? Begadang enggak pasti bagiku Ya. selingkuh. Dia ngewe deh sama orang tuh, kamu udah pasti kan selesaikan itu. Kamu udah Itu kataku sudah. Selingkuh ya, selingkuh. gue kira ada lagi di atas gitu dah. Nah, aku tuh apa ya selalu pakai pakai standar tertinggi aja, dia ngewek sama orang terus udah selingkuh gitu dah. Atau ya ada benefit lain yang dia dapatkan dengan orang pasangannya gitu. Entah jalan kan rasa nyaman. Tapi ini loh, jangan lupakan standar ganda loh. Iya sih, bahwasanya laki-laki Kalau di perempuan ngantar cewek lain aja udah bilang selingkuh. itu tuh itu ada Iya kan? aku pernah dengar pembahasan Pernah itu. kan? Iya, Iya, aku juga pernah sih. Ada juga di luar lagi lebih ini lagi sama kasusnya. Jadi kalau ada ceritanya kan sepasang ini kan si cowok sama cewek jalan berdua diwawancarain. Kalau ditanya ceweknya, kalau cowok mau nge-like foto cewek bikini pakai bikini itu termasuk selingkuh nggak? Iya selingkuh. Terus tanya, kalau kamu punya foto bikini nggak di Instagrammu? Ya punya dong. Berarti kan, iya. nah, iya kan? Berarti Iya, dia iya. membuka untuk di like sama orang lain. Iya, betul. Berarti kamu sebenarnya juga lagi Iya. Berarti kamu selingkuh. Selingkuh. Baru Enggak dong, ya kan? Tapi kenapa kamu punya foto bikini kan? Ah. Terus kamu mempermasalahkan pacarmu selek foto bikini. Iya. Kasih dikit aja, paham dikit. Ya sama halnya lah kayak Konsisten, please konsisten kamu. Saya tolak. ya sama lah halnya kayak kamu gonceng dia boleh digonceng cowok dengan alasan diantar pulang, sedangkan kamu nggak boleh ngantar cewek pulang ke rumahnya.
Iya. Karena itu berarti selingkuh. Yang sederhananya kan kayak gitu kan. Apa ya, kita tuh bahas dari awal tentang Nikah muda. nikah muda ke Pisah muda. Nikah muda, pisah muda. Ulang-ulang aja, soalnya buat thumbnail kita. aku tuh apa ya? Kita kembalikan ke situ dulu ya. Intinya kan itu tentang cerai loh. Orang banyak cerai. Nah kalau aku mau gini dah, karena ini kita sebenarnya udah terlalu jauh ya pembahasan. Aku mau coba ini kan ke teman-teman. Jadi kita bahas tentang ini, implikasinya. Dampak dari nikah muda, pisah muda ini salah satunya adalah stunting. Oke. Loh, kenapa jadi gitu? Nah itu dia, aku senang ini. Jadi dengan orang yang menikah dia muda, terus terjadinya perceraian, ya kan? Itu otomatis ketika dia, maksudnya gini, kebanyakan orang yang nikah ini maksudnya dia cerai, itu kebanyakan sudah ada buah hati. Kebanyakan ini, aku ngeliat sekitarku nih. Ya. Kenapa kamu udah cerai? Mending kamu cerai tuh Pas kamu udah ada anak. pas belum ada anak, gitu nah. Masalahnya ada juga yang cerai, maksudnya ada yang mau cerai pas lagi ngandung juga ada. Jadi pas sudah punya anak, tegas sudah cerainya. Iya. Iya, nah tapi gini ya, tapi maksud gini, apa hubungan dengan stunting? Otomatis dengan kayak gitu kan banyak sih, bukan cuma stunting, juga bisa jadi baby blues lah yang kemarin kita jelasin. Jadi istri yang merasa ada peran si suami, ya kan, baru pada akhirnya anak itu bertumbuh ngerasa kasih sayangnya nggak ada, kasih sayang seorang bapak, ya kan gitu kan. Yang juga bisa dampaknya banyak tuh, bisa jadi anaknya itu ngerasa asing sama si laki-laki. Terus kalau hubungannya dengan stunting, faktanya adalah memang pembunuhan gizi itu dimulai dari salah satu kegagalan dari pembunuhan gizi itu adalah orang tua muda yang sebenarnya dia tidak siap mental, tidak siap edukasi, tidak siap pengetahuannya tentang kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi anak-anaknya gitu. Nah, jadi dia nikah muda tapi dia benar berpikir, oh ternyata anak itu cukup aja kalau dikasih minum susu ASI. Padahal nggak gitu. Nah, ada juga yang saya kebutuhan dagingnya, terus juga kebutuhan apa kalau orang si Anu bilang si Samsul itu asam sulfat, bahkan asam folatnya. Jadi kalau aku bilang kayak gitu, dampak dari pernikahan muda itu memang stunting. Gara-gara dia cerai jadinya stunting karena memang anak-anaknya jadinya tidak diurus terutama dalam nutrisinya kayak gitu. Sehingga anak-anak itu kekurangan nutrisi, jadi daya otaknya itu juga dipaksa untuk berpikir pun sulit. Karena itu tadi kekurangan nutrisi, misalnya kekurangan omega 9 di otaknya kayak gitu. Jadi kalau aku lebih ke kesehatan sih. Permasalahan nikah muda ini dan cerai muda di usia muda ya, maksudku itu sangat berhubungan dengan stunting. Aku langsung ke kesimpulanku aja deh, Boy. Muda iri dan Karena apa ya, maksudku kayaknya kita sudah punya satu kesepakatan yang sama kok, bahwasannya kita nggak mempermasalahkan cara hidup orang gitu kan, dengan berbagai macam pilihannya. Kamu mempermasalahkan, Adam? Masih ada kamu permasalahkan nggak dengan gaya hidup orang gitu? Dia mau seperti apa di dunia ini? Sebenarnya bebas ya, asal tidak merugikan orang lain. Nah, kita sepakat kan itu. Kamu mau ngewe 10 kali sehari kan, yang penting kamu berdua itu mati pun aku nggak ambil pusing gitu lah. Yang penting kan sepakat aja. yang penting nggak ganggu kita lah. Iya kan, jangan kamu ngewe di pinggir jalan yang mengganggu orang gitu kan, itu yang jadi masalah kan. Nah berarti ada problemnya lagi tuh. Dari panjang gitu. Dan hal-hal yang kayak gitu lah, Boy. Kamu mau nikah muda selama kamu punya pikiran yang dewasa, finansialmu matang, pengetahuanmu tentang bagaimana mengelola kehidupan selanjutnya itu bagus. Tapi ukurannya muda ini apa sih? Aku tuh nggak memandang nikah muda itu sebagai apa ya, berdasarkan umur, tapi kesiapan mental gitu nah. Iya, maksudnya lebih ke mental sih. Walaupun secara fisik kan apa ya, idealnya wanita mengandung itu di umur 17-an kan beberapa. Gini aja lah, anak umur 15 tahun seberapa banyak sih yang mengerti tentang gizi? Ya kan? Gitu loh, maksudnya gitu lah. Ya itu sih maksudku, yang penting kesehatan apa ya, fisiknya siap, mentalnya siap, finansialnya mantap, nikahlah kalian sana. Yang penting nggak ngerepotin, nggak jadi beban orang tua kalian aja gitu kan. Itu aja. Dan teman-teman sih. Nah, iya, tapi masalahnya gini. Masalahnya orang tua itu maksa anaknya untuk nikah. Ya kan, baru pas sudah nikah, ngambil bebannya. Sudahlah. Kita nih capek. Kita nih generasi terakhir yang diginikan gitu nah. Tapi apakah kita tinggal tongkat estafet kebangsaan masa lalu itu kita ambil atau enggak gitu nah, dengan teori-teori bahwasanya
dinikahkan, dijodohkan dari lahir apa segala itu relevan nggak buat kalian gitu. Nah kalau kalian nggak relevan kan tongkat estafet itu nggak bakal kalian ambil kan. Kamu juga nggak mau, mungkin kan mau membiarkan anakmu nikah 15 tahun dan ya kan. Mungkin dia. Kamu udah Kalau dia mau, kalau aku tetap bakal paparkan resiko-resikonya. Dia siap itu sudah. Nah, iya, kita sepakat lah ya kayak gitu-gitu. Kenapa? Nah, tapi sebenarnya jujur ya, Adam ini paling Islami sebenarnya, betulan. Nah, dia menyadari bahwa memang manusia itu dia akan berdiri akan dirinya sendiri dan dia yang akan bersaksi pada dirinya sendiri tentang apa yang dia lakukan. Tidak ada sebenarnya kaitan dengan dosanya bapakmu, kami yang nanggung. Dia betul-betul, selalu betul kamu. Ternyata manusia itu betul-betul sendiri kan. Mati kan dia ditinggal sendiri tuh. Ya, mati Ya ditinggal kan sendiri. orang terakhir yang keluar dari kuburan, ninggali kuburan yang liannya, ya kan? Nah di saat itu sudah dia benar-benar sendiri. Padahal kan kayak gitu orang, gitu lah. Jadi Adam ini ternyata sendiri lagi. paling mesum udah terus. Dan aku itu aja sih kalau aku sih baik. Kalau aku ingat satu tweet orang ya, lupa aku siapa. Dia bilang gini, ngejekin orang-orang yang ini belum nikah. Dia sendiri tiap akhir bulan minjem uang buat susu anaknya sama temennya yang lajang. Cuaks. Itu Kayak gitu kan. bagus banget ini sebenarnya. Itu aja. Luaskan lagi. Itu aja intinya di lingkungan kita. Silahkan pilih hidupmu sendiri selama tidak merepotkan orang lain. Yang pertama, yang kedua silakan nikah muda asalkan fisik, mental, finansialmu aman. Selesai boy. Mobilnya Topik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah lagi. Kalau aku simpel aja. Kalau aku kayak gini. Aku tidak mendukung nikah muda, tapi aku mendukung nikah muda. Maksudnya? Dimudahkan aja, jangan disulitin. Nah itu maksudku. Aduh. Fokus ke nikah muda, bukan nikah muda. Tapi kalau ini aku nggak relate ya. Karena karena pernikahan soalnya. karena ya beda etnis kan kita kan. Iya. Kalau kamu memang etnismu